Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Wa salawatu rabbi wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ahibati fillah, ikhwani fid din, a'azzakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang tak terhingga, atas karunia yang besar, dan atas rahmat yang begitu luas, sehingga kita bisa menyempatkan waktu untuk mempelajari bahasa Al-Quran, bahasa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam menuntut ilmu, di dalam perjalanannya kita akan dapati pasang surut dalam menuntut ilmu. Kita tidak memungkiri hal tersebut sebagaimana iman naik turun. Al-imanu yazidu wa yankusu. Yazidu bit ta'ati wa yankusu bil ma'siyati. Sebagaimana iman dikatakan oleh para ulama, iman bisa naik, bisa turun. Naiknya dengan ketaatan kita kepada Allah, dan turunnya karena disebabkan kemaksiatan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka sudah barang tentu di antara sebab untuk bisa menaikkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami apa yang dicintai Allah, apa yang dicintai Nabi, apa yang dibenci Allah, dan apa yang dibenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya manisnya iman, semanis atau bahkan lebih manis daripada gula, madu, ataupun zat-zat lainnya, di mana seorang mukmin merasa tak ada beban dalam beribadah kepadanya, di mana seorang mukmin terasa hidupnya ringan, mudah untuk bercumbu rayu kepada Sang Khalik, Sang Pencipta langit dan bumi, saat ia salat, saat ia ruku' dan sujud, bersimpuh kepadanya, karena ia yakini segala sesuatu harus dicintai karena Allah, dan segala sesuatu harus dijauhi karena sebab dibenci Allah dan Rasulnya. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Cinta harus karena Allah. Bukti adalah cinta sejatinya cinta. Benci bukan karena makhluk, tapi karena Allah yang membenci perkara tersebut. Sebagaimana Al-Quran yang wajib untuk kita cintai, wajib untuk kita pahami, dan pemahaman akan pentingnya Al-Quran, pemahaman bahwa bagaimana kita bisa memahami Al-Quran, tentu dengan mengetahui bahasanya, mengetahui asal-usulnya. 1400 tahun yang lalu, Nabi hanya meninggalkan dua perkara ini.
taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Taraktu, aku tinggalkan, amrayni, dua perkara. Lan tadillu, kalian tidak akan tersesatkan. Ma tamassaktum bihima, apabila kalian berpegang teguh kepadanya. Kitab Allah ini adalah sisa-sisa yang dalam tanda kutip kita wajib ikuti perintah-perintahnya, larangan-larangannya. Bahkan ini menjadi pedoman bagi setiap mukmin, yaitu Al-Quran, kalamullah, yang tiap hari seorang mukmin wajib untuk membacanya, mentadabburinya, memahaminya, mengamalkan isi kandungannya. Wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena itu semua bisa mendatangkan kebahagiaan, tidak akan tersesatkan, dan bahkan itu adalah hidayah. Hidayah sangat mahal ya ikhwan. Petunjuk Allah sangatlah mahal. Hidayah itu taufik. Bagaimana Allah menggerakkan hati kita, bagaimana Allah memahamkan bahwa bahasa ini yaitu lughah al-Arabiyah bukan hanya sekedar bahasa, bukan hanya sekedar untuk berdialog saja, bercakap-cakap, tapi bahasa ini digunakan oleh Al-Quran di dalam setiap hukum-hukum yang berlaku, di dalam setiap kisah-kisah para nabi, para rasul, para salihin, orang-orang saleh dari zaman dahulu, dan memahami di dalamnya ada masa depan, ciri-ciri atau tanda-tanda masa depan yang berakhir. Di antaranya adalah asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Maka dari itulah sangat urgent, mau tidak mau, minimal sepekan sekali, atau bahkan setiap hari ikhwan sekalian untuk mengulang, mencari tahu faidah demi faidah, istifadah dari kehidupan ini dengan melalui ilmu lughah al-Arabiyyah. Thayyib, ini mukaddimah singkat. Semoga kita semua bisa diberikan keistiqamahan di dalam menuntut ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Nuasil dirasatana fi hadhihi al-lailah al-mubarakah fi madati durusul lughah al-Arabiyyah li ghairi natiqina biha. Insyaallah di malam hari ini kita akan lanjutkan ke dalam pembahasan durusul lughah di pelajaran yang ketujuh. Tetapi sebelum kita masuk, kita harus pahami di papan tulis ya. Apakah bisa terlihat papan tulisnya ya ikhwan? Kelihatan Ustaz. Kelihatan ya? Baik. Kelihatan. Di dalam kosakata bahasa Arab, kita akan menjumpai jenis kata. Jenis kata ditinjau dari banyak sisi, ya kawan. Dalam bahasa Indonesia juga ada ya, namanya kata sifat, kata benda, kata apa lagi? Kata tunjuk, kata ganti, kata imbuhan, ya, ada imbuhannya. Ya, kata-kata apa saja bentuknya. Nah, dalam bahasa Arab, bentuk kata ada banyak. Jenis kata dari sudut pandang yang mana nih? Ditinjau dari yang mana dulu? Kalau ditinjau dari gendernya, ada dua sisi. Namanya mudzakkar dan mu'annas. Ya, tapi bukan hanya di dalam sudut pandang gender saja di situ. Ya, jenis kelamin mudzakkar mu'annas. Antum tahu mudzakkar adalah untuk laki-laki dan mu'annas adalah untuk perempuan. Ya. Dari mana asal mudzakkar? Ya, kita tahu dari kata dzakkara. Ya, bahkan sudah diindonesiakan. Kalau kita istri kita hamil, lalu cek ya USG,
ya dokternya bilang, "Oh, ini ada buah zakarnya." Itu sudah pakai menggunakan bahasa Arab. Kalau muannats dari kata mana? Ya, dari kata ya al-inath ya. Ini di sudut pandangnya dalam bentuk apa? Ada taknih, taknih di mana sudut pandangnya ini bukan dari eh, kewanitaan, bukan. Tapi dari bentuk apa? Bentuk adanya tak marbutoh. Ya, adanya tak marbutoh di akhir semua ya kata benda yang berakhiran tak marbutoh maka dia adalah susunan muannats. Nah, seperti ini ya, tak marbutoh. Ya, fahimtunna insyaallah. Fahimtum insyaallah. Fahimna Ini insyaallah. insya Allah. Fahimna insyaallah. Ya. Contoh kitabun. Kitabun muzakkar muannats ya ikhwan. Muzakkar. Muzakkar. Kenapa muzakkar? Karena tidak ada Sama buto tidak pakai tak sama buto. marbuto di akhir. Ya. Ya. Sayyaratun muzakkar apa muannats? Ya. Kita diskusi ya. Muzakkar apa muannats? Sayyarah. Sayyaratun. Ada tak marbutohnya tuh. Berarti dia Muannas. apa? Panas. Muannats. Sahih. Ya, karena ada tak marbutohnya. Ini kalau ciri-cirinya benda. Ya, benda. Kalau profesi sama juga. Mudarrisun. Ya, mudarrisun. Zakar ya? Mudzakkar. Kalau muannasnya tinggal ditambahkan tak marbutoh. Jadi apa? Ya, ikhwan. Dari satun. Dari satu. Mudarrisatun. Ya, insyaallah sahlun jiddan. Mudah sekali. Nama orang Hamidun. Mudzakkar muannas? Muzakkar. Mudzakkar. Karena nama orang bisa terlihat ya dari adah. Al-adatu muhakkamah dalam kaidah usul fiqh ya. Kebiasaan atau budaya, tradisi itu menjadi sebuah hukum ya yang berlaku. Meskipun tidak mutlak. Hamidun laki-laki. Kalau Hamidah laki perempuan, Perempuan. perempuan ya. Pan. Zainab laki perempuan, Perempuan. perempuan. Tapi kok Oh, nggak ada tak marbutohnya? Kenapa disebut perempuan? Karena udah kebiasaannya Ustaz. Sahih karena sebuah kebiasaan yang ada di negeri Arab ya. Maisarah, Maisaratun. Muzakkar mana? Muzakkar. Ah, di Arab Muzakkar. ya. Di Arab muzakkar. Muzakkar ya. Ya, dia tidak mengikuti kaidah nama orang itu tidak mengikuti kaidah ada tak marbutohnya atau tidak. Ya, yang mengikuti kaidah akhiran tak marbutoh itu adalah kata benda, profesi, ya. Adapun nama orang tidak terikat. Maisarah adalah nama laki-laki, ya, di Arab. Kan tergantung ada kebiasaan. Kalau di Indonesia, Maisarah itu laki perempuan, perempuan. perempuan. Apalagi ada ya di Bogor nih ada ya caleg ya namanya Maisarah ya. Ah, ininya perempuan ya. Fotonya perempuan bukan laki-laki ya. Nah, ini yang harus diperhatikan berkaitan dengan muzakkar dan muannats. Insyaallah sahlun jiddan ya. Fahimtum insyaallah. Fahimna insya Allah. Baik Allah. Insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan sebelum kita masuk ke pelajaran yang ketujuh. Maafi soal? Maafi soal. Maafi soal. Alhamdulillah. Ya, nuasil kita akan lihat di kitab ya. Mungkin sebagian antum masih safar atau masih di perjalanan, Ana coba untuk menayangkan PDF-nya ya. Ad-Darsus Sabi', pelajaran yang ke-7 ya.
Di sini ana akan bacakan, antum nanti bisa ikuti. Tsumma qarriru jami'an. Man hadhihi? Man hadhihi? Hadhihi Aminatu. Hadhihi Aminatu. Aminatu. Wa man tilka? Waman tilka. Tilka Fatimatu. Tilka Tilka Fatimatu. Fatimatu. Hadhihi tabibatun wa tilka mumarridatun. Hadhihi Tabibatun. Tobibatun. Tilka Watilka Muhammad. Mumarridatun. Nah, ini harus dilatih. Mumaridotun. Lidahnya nih harus dilatih nih. mumarridotun. Mumarridatun. Ya, mahrajnya boleh, mahrajnya harus benar, tapi hukum tajwidnya tidak perlu. Ya. Hadhihi minal hindi. Hadhihi minal Hindi. Kal Hindi. Wa tilka minal yabani. Watilka minal Yabani. Yaban. Yabani. Naam. Hadhihi tawilatun wa tilka qasiratun. Hadhihi tawilatun Tawilatun. Watilka watilka qasiratun. Posirotun. Naam, sampai situ dulu ya. Kita artikan ya. Man hadhihi. Apa artinya ya, ikhwan? Apakah ini Man. siapa ini? Siapa ini? Itu pertanyaan di kubur loh. Ada man-nya. Hmm. Man rabbuka. Iya. Ya. Kalau anak-anak ditanya ya di alam kubur, nanti pertanyaannya pakai bahasa apa? Oh, bahasa Arab. Terus gimana dong, kita belum bisa bahasa Arab? Wah, bisa jadi langsung dihukum nih gitu ya. Anak-anak biasanya kan anggapannya begitu ya. Ya tentu ya jawabannya yang sahih ketika di alam kubur menggunakan bahasa Arab, lalu tatkala kita tidak bisa berbahasa Arab, apakah kita bisa menjawab pertanyaan alam kubur? Apa jawabannya ya, ikhwan? Bisa. Bisa, Insyaallah. insya Allah. Karena yang berucap itu bukan hanya pikiran kita ya, otak kita, tangan kita yang berbicara, ya, mulut kita yang berbicara. Semua menjadi saksi. Setiap hari kita ibadah ini kepada siapa dan untuk apa, ya. Tiap hari ibadah tapi ternyata apa? Niatnya bukan karena Allah. Ya nggak bisa jawab. Man rabbuka. Ya, maka jawabannya ha la adri. Itu yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, saya nggak tahu, ya. Nah, ini harus diperhatikan ya, ikhwan. Man, ya. Man hadhihi, siapa ini? Kalau kita tahu yang kita ajak bicara itu adalah seorang wanita, maka kita katakan man hadhihi, ya. Misalkan antum bertemu dengan istri antum, lalu istri antum bawa anak kecil perempuan, lalu antum bertanya kepada istri antum, man hadhihi? Siapa ini? Padahal anaknya laki semua, kok ada anak kecil perempuan datang gitu ya. Umpamanya. Hadhihi Aminatu. Apa artinya? Aminah. Hadhihi Aminah. Ini Aminah. Ini Aminah. Ini Aminah. Sederhana insya Allah. Hadhihi. Kata tunjuk. Aminah. Ya. Aminah ibunda Nabi SAW tempatnya di mana ya, Tuan? Surga apa neraka? Ini pertanyaan. Pertanyaan umum. Syariat. Di neraka. Di neraka. Surga. Di surga. Perbedaan pendapat nih. Seru nih ya. Nah, ini kita akan tempel-tempel, tenang aja ya, Tuan. Antum belajar bahasa Arab jangan cuma sekedar bacaan saja gitu ya. Tapi ada yang namanya ilmu-ilmu yang lainnya ya yang akan menempel. Aminah masuk surga apa masuk neraka ibunda Nabi? Yang melahirkan Nabi loh.
Kalau kita main logika kan, yang melahirkan Nabi, ya, sempat disusui, meninggal, ya. Kalau nggak ada Aminah, Nabi nggak lahir. Surga apa neraka Aminah? Bapak ibunya Nabi lah, Abdullah, namanya Abdullah, hamba Allah. Masuk surga apa neraka? Surga. Masuk neraka. Nah, lo beda pendapat nih. Silang pendapat nih. Ya, pilihannya cuma dua ya, nggak boleh tiga tuh. Ya. Maka jawaban yang sahih, kita kedepankan dalil, bukan kedepankan logika. Semua riwayat yang mengatakan ibunda Nabi masuk surga adalah riwayat yang dhaif, maudhu', ya. Yang sahih dalam hal ini ada 3 riwayat yang mengatakan ibunda Nabi, ya, diberikan tempat oleh Allah dengan takdirnya menurut Allah, dimasukkan ke dalam neraka. Wal'iyadzubillah. Ya, bukan karena kita nggak suka dengan ibunda Nabi, bukan. Tapi karena hadis, karena Nabi yang menjelaskan peristiwa tersebut. Nabi minta ampun ke kuburannya ibunda Nabi, tapi Allah Subhanahu wa taala menolak, ya, tidak mengabulkan doa tersebut karena ibunda Nabi, ya, wafat dalam keadaan, ya, bukan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini singkatnya ya. Oh, beda pendapat Ustadz dan lain sebagainya. Ya, nanti antum lihat saja ya literasinya, referensinya, hadis-hadis yang menerangkan ibunda Nabi masuk surga dan hadis-hadis yang menerangkan ibunda Nabi masuk neraka. Lalu dikomparasikan. Karena kita adalah orang mukmin yang kritis, bisa cari tahu mana yang sahih, yang rajih. Yang rajih artinya yang condong kepada kebenaran, yang mendekati kebenaran di antara kedua pilihan. Ya, hikmahnya, ya kita tahu hikmahnya orang terdekat Nabi saja nggak ada jaminan, apalagi yang mengaku habaib. Habaib itu jamak dari habib, ya, sayyid, ya, keturunan ahlul bait, kata ada jaminan. Ya, fahim tuh insyaallah. Fahim, insyaallah. Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya, waman tilka. Apa artinya ya, ikhwan? Waman tilka. Man tadi apa man? Siapa? Siapa? Dan siapa? Dan, Tilka artinya Tilka. itu. dan siapa itu? Sahih. Ya. Tapi dalam bentuk mu'annas. Ya. Kalau untuk laki-laki, dekat hadza. Kalau untuk mu'annasnya hadhihi. Ya. Untuk jauhnya, itu untuk laki-laki dzalika. Dari Ya. Untuk mu'annas tilka. Apakah hanya 4 ini? Kalau dalam bahasa Indonesia kan sama ya. Ini dan itu, ini Muhammad, ini Zainab sama. Itu Fatimah, itu Hamid sama. Bahasa Arab beda. Itu yang pertama. Ada 4 tuh perbedaan. Lalu berikutnya ada tambahan lagi sebenarnya. Ada banyak sebenarnya. Ya, kata tunjuk itu ada banyak dalam bahasa Arab. Bahasa Indonesia cuma itu saja. Ini dan itu. Mau banyak, mau sedikit. Ya. Kalau dalam bahasa Arab, ini untuk 1 orang hadza. Ini untuk 2 orang laki-laki hadzani. Ya, itu untuk 1 orang dzalika. Beda lah, ada banyak tuh jadinya. Ya, ada banyak. Nanti kita belum bahas itu. Intinya tilka artinya adalah itu untuk mu'annas. Ya, maka jawabannya tilka Fatimah. Ma mana Fatimah? Tilka Fatimah.
Artinya apa? Itu Fatimah. Itu Fatimah. Membayangkan siapa yang tak kenal Fatimah binti Rasulullah, ya, anak Rasulullah, ya. Fatimah ini yang menjadi pemimpin kaum mukminat di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan sekelas Fatimah saja anak Rasulullah dari jalur Khadijah, ya, binti Khuwailid radhiyallahu taala anha, ya, pernah ditegur oleh Nabi, ya. Lau kana Fatimah binti Rasulillah saraqat. Kalau seandainya Fatimah binti Rasulillah itu mencuri, ya, maka hukumannya sama dengan hukuman, ya, hukuman had, hukuman hudud, yaitu laqata'tu yadaha. Maka akulah yang akan memotong tangannya. Itu sekelas, ya, orang yang paling dicintai Nabi juga, anaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Fatimah Az-Zahra. Bagaimana dengan di zaman ini? Ya, nggak ada hak prerogatif, ya, nggak ada hak istimewa, ya, kayak DPR gitu, ya, MPR nggak ada, semua sama. Anak DPR mencuri, ya, maka hukumannya sama dengan anak petani mencuri, ya. Nah, ini namanya apa? Keadilan. Paham tuh, insyaallah. Fahim, insyaallah. Insyaallah. Hadhihi tabibatun. Apa artinya hadhihi tabibatun? Apa ya, kawan? Ini Tobibah. Ah, tabib. Ini Ah, bahasa eh, Indonesia itu tabib, ya. Biasa pakai bajunya putih, bawa stetoskop, stetoskop ya kalau nggak salah, buat ngecek jantung. Nah, ini dokter. ah, Dokter. dokternya dokter siapa? Perempuan, Tobibatun. Aslinya adalah Tobibun. Karena dia perempuan adalah Tobibatun. Ya, dokter. Ya, dokter ini mulia, ya, kerjaannya. Dan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Tabib, dokter juga. Bagi penyakit yang zahir dan yang batin. Wah, ini ngada-ngada nih ustadznya, misalkan. Ya, tentu tidak demikian, ya ikhwan. Ya, Nabi memberikan resep bagi yang terkena penyakit hati. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ya, dengan berzikir pada Allah, hati kita menjadi apa? Tenang, tentram. Ya, membaca bacaan ruqyah itu juga kan sama. Ada pengobatan hijamah. Apa hijamah ya, kawan? Yang suka hijamah nih. Ada yang tahu hijamah? Bekam. Ah, berbekam. Itu sunnah Nabi tuh. Kalau fasdu bukan sunnah Nabi. Ini harus luruskan nih. Ya, atau fasdu ya kawan. Yang lagi Oh, rame ini. Ustaz. Nah, yang sunnah Nabi itu hijamah. Ya. Lalu mengkonsumsi Afwan habbatus Ustaz. sauda, Kalau ya. Fasdu dari mana tuh? Fasdu dari mana? Ya, kalau yang Ana ketahui, ya, fasdu itu bukan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Akan tetapi teknik fasdu ini sudah ada dari eh, zaman dahulu, ya. Apakah itu dari zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Wallahu a'lam. Ya, yang pasti fasdu ini sudah ada dari zaman dahulu dan eh, besar kemungkinan, ya, fasdu ini dari Cina, ya, Asin, ya.
Tapi sebagian literasi ya eh, dari para ulama dalam kitab At-Tibbun An-Nabawi ya, ini juga diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada riwayat yang mengatakan demikian. Ya, ada riwayat yang mengatakan demikian. Tapi bukan fasdu yang dimaksud, yang di apa itu dibolongin ya, apa diapain? Iya, dikeluarin darahnya tapi dibolong gitu supaya dilupakan. Iya, iya, ya. Nah, bukan itu yang dimaksud, ya. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan inna amsala ma tadawaitum bihil hijama wal fasdu. Ya, sesungguhnya metode pengobatan yang paling ideal kata Nabi adalah hijamah dan fasdu, ya. Tapi fasdu di sini bukan yang dimaksud ya, itu tadi ya apa namanya dicoblos ya itunya. Kakinya mungkin ada yang di kepala itu ada juga tuh ya, yang di kepala ya. Nah, tapi yang diajarkan ya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan yang disebut dengan fasdu adalah al-qustul bahri ya, yaitu al-qustul bahri. Dalam redaksinya bahwa yang disebut dengan qustul bahri itu adalah eh, terapi menggunakan kayu gaharu ya, menggunakan kayu gaharu Dibakar Ustaz. dibakar. Kayak aroma gitu jadinya. Iya, ya, dibakar ya. Nah, dan dalam riwayat yang lain ya, bahkan ada riwayat yang mengatakan janganlah kalian memasukkan jari ke dalam mulut kalian ataupun dengan menusuk bagian ya yang tadi yang dibilang fasdu itu. Nah, ini yang masih diperdebatkan ya oleh para ulama ya terkait dengan al-fasdu ya. Nah, akan tetapi ya itu tadi ya. Dari mana asalnya? Dari Cina dan beberapa riwayat dari eh, apa namanya? Arab ya, dari negeri Arab ya. Itu kebiasaan orang Arab seperti itu. Nah, maka solusinya apa yang sahih dalam hal ini ya kita coba untuk eh, berusaha untuk berhati-hati kalau memungkinkan cukup hijamah ya, cukup hijamah karena tidak ada asal usulnya yang namanya al-fasdu ya. Sebagian para ulama berbeda pendapat tentang masalah al-fasdu ya. Fahim tum insyaallah. Fahimna insya Allah. Iya. Ustaz Afwan Nah, nanya, itu yang al-hijama itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam insyaallah. dapat berita atau ini untuk melakukan hijama itu kayak gimana Ustaz ya? Iya, baik. Jadi kalau kita melihat asal usulnya al-hijamah itu sebenarnya sudah ada metode ini sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah ada metode ini. Ya, metodenya hampir mirip ya. Dulu itu nggak pakai kop ya. Ya, dari mana? Sebelum Nabi SAW itu sudah ada. Itu biasa oleh orang-orang zaman dulu kan yang terkenal adalah dua Imperium Romawi dan Faros. Ya, Persia. Ya, dan keduanya itu metode-metode tradisional itu sudah ada ya, sudah ada lebih dulu ya, tapi tidak semarak ya setelah Nabi mengatakan demikian ya. Dan ternyata ada hal yang lebih dalam hal ini ada hal yang lebih diprioritaskan bagi umat Islam ketika ada sebuah ungkapan yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh kayak misalkan kurma.
kurma ajwa. Ya, sebelum Nabi mengatakan ya kurma ajwa itu memiliki keutamaan, apakah kurma ajwa sudah ada ataupun belum ada ya ikhwan? Ada Ustadz. Sudah ada. Kurma ajwa itu sudah ada sebelum Nabi mengatakan itu memiliki keutamaan. Ya. Lalu tatkala Nabi memberikan sabdanya melalui wahyu Allah pada Nabi SAW, maka menjadi sebuah value tinggi, nilai yang tinggi, ya, dan bisa mendatangkan ibadah, termasuk hijamah. Jadi kalau ditanya hijamah itu dari mana? Ada yang bilang dari Cina, mungkin saja. Ya, kalau kita bicara secara histori, sebelum Nabi SAW hidup atau sebelum Nabi SAW mengatakan hijamah itu di antara apa pengobatan yang baik oleh untuk tubuh kita, ya. Maka itu sudah ada ya sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pahim tuh insyaallah. Fahimna insya Allah. Pahimlah insyaallah. Ya. Nasihat Nabi dalam hal urusan dunia, Nabi pernah mengatakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Nah, ini harus diluruskan nih teman-teman. Tidak semua urusan dunia Nabi tahu. Apa hikmahnya? Hikmahnya bahwa Nabi juga manusia biasa ya ikhwan. Punya yang namanya ketidaktahuan. Ya, kenapa Nabi bisa tahu masa depan? Itu karena wahyu Allah. Bisa tahu sesuatu yang tidak diketahui di zamannya karena dari Allah biiznillah. Ya, maka itu pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Gulu ya kepada Nabi SAW. Ya, dan itu sah-sah saja. Ya, sampai Nabi memberikan pelajaran kepada para sahabat. Ketika apa yang terjadi? Ketika eh, para sahabat ingin eh, mencari bibit unggul ya antara pohon kurma A dengan pohon kurma B. Akhirnya dikawinkan. Lalu Nabi SAW bertanya ya tentang hal tersebut kenapa dikawinkan? Karena agar begini begini begini. Lalu Nabi SAW katakan biarkanlah ya kurma itu tumbuh ya nggak perlu kita kawinkan, biarin aja. Lalu ternyata setelah itu ya kurmanya nggak tumbuh bagus. Ya, nggak tumbuh bagus. Maka Nabi SAW katakan antum a'lamu bi umurid dunyakum. Kalian itu lebih tahu urusan dunia kalian. Ya. Hadis ini menerangkan bahwa apa? Bukannya Nabi itu dalam tanda kutip ingin ya membuat para sahabat itu kecewa. Wah, gagal nih. Gara-gara Nabi bilang seperti itu. Bukan. Tapi Nabi mengajarkan bahwa tidak semua yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu berkaitan dengan perkara dunia. Karena perkara dunia kalian cari ya pengobatan alternatif ini, pengobatan alternatif itu silakan selama tidak bertentangan dengan syariat. Antum mau kerja di mana, mau kerja bagaimana bentuknya, tapi ada koridornya. Mau mencari harta sebanyak mungkin, tapi ada koridornya, ada aturan dan ketentuannya dalam Islam. Ya, paham tuh insyaallah. Fahimna insya Allah. Pahimlah insyaallah. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya, Evan. Ya, ini beberapa kata saja luas ya penjelasannya. Semoga ya, ini metode yang bisa kita pertahankan dan antum bisa mengambil faedah yang lebih besar ya daripada hanya sekedar baca setoran hiwar ya
Ah, bukan hanya itu saja. Wa tilka mumarridatun. Apa artinya wa tilka mumarridah? Dan Dan itu itu mumarridatun. Kalau orang yang sakit namanya marid. Kalau orang yang ngurusin orang sakit namanya mumarridah. Apa? Mumarridah. perawat. 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 Sahih. Perawat perempuan ya, mumarridatun. Ya, artinya perawat perempuan. Ya. Di negara yang menegakkan syariat, ya, perawat perempuan pasiennya juga harus perempuan. Dokter laki-laki pasiennya harus siapa? Laki-laki. Harus laki-laki. Maka antum yang punya istri ketika berobat, ingin melahirkan ataupun lain sebagainya, cari dokter yang sama gendernya. Ya, kecuali kalau tidak ada dan kecuali kondisinya darurat. Ya, paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Insyaallah. Baik. Berikutnya, hadhihi minal hindi. Apa artinya, ya, ikhwan? Hadhihi minal hindi. Hadhihi ini. Ini orang, maksudnya ini tuh siapa si dokter? Si dokter ini namanya Aminah. Minal hindi. Ma makna minal hindi? Hah? Agama yang mayoritas Hindu di mana tuh? Negara apa? India. Ah, Ini Ya. dari India. Sahih. Minal 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 Azizi. hindi. Al-Hind. Dari India. Sahih. Ya. Apa yang antum ketahui tentang India? Apa Pak? Kan Apanya kita nih disebut Ustaz? Al-Hind. Hah? Yang diketahui apanya maksudnya? Ya antum ketahui apa? Yang terbesit dalam hati. Oh, India itu dewa-dewa gitu oh agamanya. dewa. Ya. mayoritas pemeluk agama Hindu, Ustaz. Oh, pemeluk hak agama Hindu. Ya, dan lain sebagainya. Ternyata dalam syariat, India itu adalah tata letak di mana Nabi Adam diturunkan. Ya, ini dalam riwayat Ibnu Katsir rahimahullah. Ya, jadi ada historinya juga. Ya, dan kenapa pemeluknya banyak beragama Hindu, dewa-dewa? Karena itu berawal dari keturunannya Adam, dari keturunannya Adam alaihissalam, bapaknya para nabi, para rasul. Siapa? Bapaknya. Yang pertama kali nabi dan rasul. Rasul pertama. Ada yang tahu? Nabi siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh alaihissalam. Ya, coba antum cari saja sejarahnya. Nabi Nuh itu di daerah mana? Irak. Antara Irak ke India, sampai dari Irak, Iran, ya, itu pengikut-pengikutnya, ya, yang menyembah berhala, menyembah orang soleh, akhirnya orang soleh didewakan. Ya, itu dari Nabi Nabi Nuh. Ya, berketurunan-keturunan, ya, itu menyebar dari Iran sampai ke bagian Asia Tenggara. Ya, sama semua itu sampai ke bagian Asia Tenggara. Thailand, Myanmar, ya, Cina, ya, kita bicara apa, bukan hanya Hindu ya, kita bicara yang menyembah dewa-dewa, yang menyembah orang soleh, itu menyebarnya ke arah, kalau di peta itu dari ke arah apa namanya, ya, Asia Tenggara ya, Asia Tenggara kita bicara, ya, seperti itu. Ya, paham tuh, insya Allah.
Afan Ustadz Nah, nanya, iya. benar Nabi Adam itu pertama kali turun ke bumi di India gitu ya? Iya, ini riwayat Ibnu Katsir. Ya, dalam riwayat Ibnu Katsir. Nanti antum cek ya dalam kitab Qasasul Anbiya ya di daerah India. Tapi nggak tahu India yang seperti apa, India zaman kapan, ya kan? Nah, Ibnu Katsir mengambil dari mana? Dari beberapa para sahabat, ya. Nah, dan peta India yang seperti apa? Ya, antum tahu antara India dengan Pakistan itu dulunya bersatu? Tahu historinya? Nah, harus Belum, pelajari juga kan. belum Ah, tahu Ustadz. dulu itu kan bersatu, pecah. India itu dari Bangladesh ya sampai ke perbatasan Iran, Afghanistan juga termasuk. Itu termasuk Indus juga itu dulu. Ya, Kashmir ya, Ya. Afghanistan. Nah, Iran udah nyembah dewa-dewa kan dulu. Ya, Lata Uzza Ustadz. Lata Uzza itu di Jazirah Arab. Ya, Lata Uzza Manna itu Jazirah Arab. Ya, Ya'uq itu dari Irak ya, orang-orang soleh dari zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya, itu menyebar. Jadi kemusyrikan itu muncul setelah apa namanya awal awal dakwah Nabi Nuh dan setelah ya air bah yang berketurunan lagi begitu lagi. Polanya sama. Nah, ini harus disampaikan nih, polanya sama. Ada orang soleh, gulu akhirnya kan, fanatik. Oh, akhirnya dikultuskan. Ya, dikultuskan. Seperti itu. Ya, paham tuh insya Allah? Fahimna insya Allah. Insya Allah. Ya luas ya kalau kita bicara Hind. Watilka minal Yaban. Nah, ini juga sama. Dan itu, tilka itu adalah si perawat perempuan namanya si Fatimah dari Yaban. Mama nah Yaban. Al-Yaban. Apa arti Yaban? Hmm? Nah, ini paling gampang tuh. Hah? Ikhwan. Mama nah Yaban. Nippon, Nippon. Ya, Jepang, Ustaz. Yaban. Jepang. Ah, Jepang. Jauh ya Ustadz ya? Yaban. India. Ya. Ya. Ini Apanya kok jauh? eh, kan Jepang, kalau Hindi, Ah, India, ah, ah. Jaban. Persamaannya gitu ya Ya, dengan kata-kata apa Indonesia. penyebutannya. Penyebutannya ya beda. Ya, B Iya jadi B. bang. Iya. Ya jadi ya, ya itulah yang menjadi perbedaan. Ya, iya ban. Dan Jepang dari mana kalau antum tahu? Ya penyembah siapa? Penyembah apa Jepang? matahari. Matahari, Shinto, dewa-dewa juga. Kalau antum tarik garis lurus itu sama. Maka itu dan dakwahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu kalau antum tahu ya penyebaran agama Islam sampai ke Cina kuburannya Sa'ad bin Abi Waqqas ada di sana. Karena kemusyrikannya itu luar biasa. Mereka nyembah-nyembah berhala, nyembah-nyembah dewa ya. Di Iran dahulu penyembah api ya kan. Belum sampai ke apa namanya Al-Hind ya, menyembah banyak dewa ya, sampai ke Cina, Konghucu. Nah, ini juga nih ada literasi ya yang harus dicari tahu ya kevalidannya ya, bahwa ada nabi dari Cina ya. Dan antum cari tahu tuh ya apakah benar keberadaannya ya nabi dari Cina sebelum datangnya dari Nabi Muhammad ya Sallallahu Alaihi Wasallam ya, nabinya dari agama Konghucu ya. Artinya apa? Artinya memang ada orang-orang salih ataupun nabi
yang dikatakan Nabi SAW ada 124.000. Ya, tidak semua diutus kepada Bani Israel, menyebar ya ke seluruh penjuru dunia. Ya, paham tuh insyaallah. Fahimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Allah. Insyaallah. Ya. Baik. Satu baris lagi ya terakhir. Hadhihi tawilatun. Apa artinya? Hadhihi tawilatun. Ini si siapa nih yang dari India? Yang jadi dokter siapa namanya? A siapa? Depannya A tuh. Udah anak pintar. Aminah. Aminah. Iya, sahih. Makin malam ya. Kondisinya demikian. Tawilah. Tinggi. Badannya tinggi. Tawil. Towil tinggi Ustaz. Tinggi. Towil. Ya. Kalau manusia tinggi. Kalau benda biasanya panjang. Ya. Makanya ada namanya jalan tol. Tul. Tawil. Ya. Watilka qasiratun terakhir. Dan itu si yang dari Jepang, yang seorang perawat, yaitu si Fatima, qasirah. Lawannya tinggi apa ya, ikhwan? Pendek. Dan Pendek. Ah, kalau antum tahallul ya, habis umroh ataupun haji, ya taksir, dipendekin artinya. Qasir, pendekin rambutnya. Ya. Ah, kalau dipendekin cuman sekali didoain oleh malaikat. Ya, kalau mau didoain 3 kali oleh malaikat itu diapain? Ditahlik, ya, gundul, ya, pakai silet, ya, pakai silet sampai habis. Nah, itu lebih afdol, ya, seperti itu. Paham tuh insyaallah. Fahim. fahimna Fahimna insyaallah. insyaallah. Hal min soal ada yang ditanyakan? Kalau ini saat bertanya apa menunjuk halayak banyak pakainya yang mana saat haza apa hazihi? Waduh, bahasannya tinggi nih. Kalau Nyambung. banyak beda lagi. Oh beda lagi. Coba, eh, Iya. si bonus ya, kasih bonus nih. Haulai. Ini berlaku untuk muzakkar dan muannas. Haulai. Artinya ini semua. Itu semua beda lagi kosakatanya. Tuh, Oh, cukuplah ini dulu lah. Ya, haulai. Dalam Al-Quran ada kok. Ya, di dalam ayat Al-Quran ada. Ya, seperti itu. Pahim tuh insyaallah. fahimna insyaallah. Insyaallah. Ada lagi yang ditanyakan ya, kawan? Sebelum kita akhiri, Anda paham kondisi antum mungkin sedang uh, pulang ya, pulang kerja atau sedang habis tenaga gitu ya. Ya, semoga Allah berikan kemudahan untuk antum dan insya Allah kita tidak ada tugas ya untuk malam hari ini ya. Yang kita harapkan adalah bagaimana kita bisa istiqomah menjadikan pelajaran ini bukan suatu beban tapi bisa mengambil istifadah, faidah yang tidak bisa didapatkan di tempat yang lain kecuali dalam pembahasan bahasa Arab untuk mengimplementasikan syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, maaf soal insyaallah tidak ada pertanyaan ya, kawan. Maafi soal. soal. Maaf. Maafi soal. Alhamdulillah. Kalau tidak ada pertanyaan, insyaallah pada malam hari ini kita cukupkan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya kemudahan demi kemudahan dalam menuntut ilmu, keberkahan umur kita di sisa ya waktu kita dan keberkahan
rizki antum karena antum sedang mencari nafkah mungkin, sepulang mencari nafkah atau bahkan masih safar ya, dalam mencari nafkah ditambah dengan mendengarkan via Zoom ini ya tidak akan ada yang sia-sia insyaallah ya karena semua penuh dengan ganjaran Allah apalagi di bulan haram ini yaitu bulan Muharram akan dilipat gandakan ya pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Kita akhiri dan kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la Asyhadu an ilaha la illa anta ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Astaghfiruka ilaik. astaghfiruka wa atubu wa ilaik. atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.